Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas C. Jadi, kami dari kelompok E akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Apakah Chatbot AI meningkatkan hasil baca siswa? Bukti dari meta-analisis. Sebelum lanjut untuk pemaparan materi atau isi jurnal, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama yaitu saya sendiri Irma Setianingrum NPM akhir 102, yang kedua Zidan Adiansa dengan NPM akhir 026, kemudian Varial Mauli Atmaja dengan NPM akhir 089, kemudian Mizaro Rahma Cahyani dengan NPM akhir 104, dan yang terakhir yaitu Saadatul Daroini dengan NPM akhir 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Ardiansyah dengan NPM akhir 026. Di sini saya akan menjelaskan apa itu chatbot. Chatbot AI yang juga dikenal sebagai agen percakapan adalah semacam program komputer dialog yang dapat melakukan percakapan seperti manusia menggunakan pemrosesan bahasa alami, pembelajaran mesin, jaringan saraf, pengambilan informasi, pembelajaran mendalam, dan teknik AI lainnya. Chatbot AI dengan karakteristik interaktivitas, fleksibilitas, dan personalisasi dapat menangani permintaan pengguna dan kemudian memberikan respon waktu nyata kepada pengguna melalui teks, suara, atau kombinasi keduanya. Nah, chatbot AI ini secara umum itu diklasifikasikan menjadi 3. Pertama itu ada chatbot berbasis pembelajaran mesin, chatbot berbasis pemrosesan bahasa alami, dan chatbot hibrid A. Nah, chatbot berbasis pembelajaran mesin dapat memahami maksud pengguna, menyaring informasi tidak berguna, dan memberikan panduan yang berguna dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Nah, chatbot berbasis pembelajaran ini seringkali membutuhkan sejumlah besar data untuk pelatihan, namun mungkin sulit untuk menemukan basis data yang sesuai untuk pelatihan chatbot. Nah, kemudian ada chatbot berbasis pemrosesan bahasa alami yang menggunakan algoritma pembelajaran mesin di tingkat lanjut, tidak hanya dapat belajar dari masukan pengguna sebelumnya, tetapi juga mengenali, menyimpulkan, dan menggunakan bahasa manusia. Dan kemudian ada chatbot hibrida yang telah diluncurkan dengan menggabungkan algoritma AI dan logika berbasis aturan. Sebenarnya mirip dengan chatbot berbasis aturan. Chatbot hibrida ini dapat memecahkan masalah tertentunya. Seperti itu. Dan kita lanjut penggunaan chatbot dalam pendidikan. Pertama itu chatbot AI dapat membantu pembelajaran. Lanjut ke penggunaan chatbot AI dalam pendidikan. Pertama itu chatbot AI dapat mengambil peran sebagai mitra, asisten, dan bahkan mentor dalam lingkungan belajar. Kedua, chatbot AI dapat membantu pelajar berlatih bahasa melalui interaksi seperti mitra manusia. Selain itu, chatbot AI dapat menyediakan konten pembelajaran yang dipersonalisasi kepada pelajar, memberikan umpan balik dan panduan secara pribadi. Dan yang terakhir, chatbot AI dapat bertindak sebagai asisten untuk membantu guru membuat penilaian dinamis untuk setiap siswanya. Oke, kita lanjut ke review atau ulasan sebelumnya. Meta-analisis ini tuh mencoba menjawab pertanyaan penelitian berikut. 1. Apakah chatbot AI itu secara signifikan meningkatkan hasil pembelajaran dalam hal kinerja, motivasi, efikasi diri, minat, kecemasan, dan nilai pembelajaran yang dirasakan? Kedua, apakah tingkat pendidikan memengaruhi hasil pembelajaran? Dan ketiga, apakah durasi penggunaan chatbot AI mempengaruhi hasil pembelajaran? Untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita lanjut ke literatur review. Yang pertama itu ada learning performance atau kinerja pembelajaran. Nah, kinerja pembelajaran didefinisikan secara operasional sebagai sejauh mana siswa itu dapat memperoleh dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang berharga dalam pembelajaran berbasis chatbot AI. Pengetahuan dan keterampilan pembelajaran umumnya dikaitkan dengan hasil intelektual. Nah, sebagian besar literatur terkini itu tentang chatbot AI menemukan peningkatan kinerja pembelajaran dalam hal berbagai aspek, termasuk perolehan kosakata, tes mendengarkan, tes berbicara, keterampilan menulis, keterampilan tata bahasa, pengetahuan kesehatan masyarakat, pengetahuan budaya, konsep keperawatan, dan pengetahuan teknologi instruksional. Nah, sehingga di hipotesis pertama untuk jawabannya itu penggunaan chatbot AI dapat meningkatkan kinerja pembelajaran secara signifikan pada level 0,05. Kemudian kedua, untuk menjawab pertanyaannya itu kita lanjut ke motivasi belajar atau learning motivation. Jadi motivasi belajar secara operasional itu didefinisikan sebagai keinginan peserta didik untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan belajar untuk mendapatkan penghargaan eksternal atau perasaan kepuasan dan kesenangan yang melekat. Nah, motivasi belajar merupakan komponen utama dari hasil afektif emosional. Beberapa penelitian juga menunjukkan pengaruh positif chatbot AI terhadap motivasi belajar. Bukti menunjukkan bahwa chatbot AI mampu memberikan umpan balik berorientasi tujuan dapat memotivasi siswa untuk melatih keterampilan berbicara bahasa Inggris dan keterampilan mendengarkan. Nah, oleh karena itu, untuk hipotesis yang kedua, pertanyaan kedua, itu hipotesisnya itu penggunaan chatbot AI dapat meningkatkan motivasi belajar secara signifikan pada level 0,05. Perkenalkan, nama saya Saadat Udarani, NPM akhir 100. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya, yaitu learning self-efficacy atau belajar efikasi diri. Efikasi diri belajar mengacu pada kepercayaan diri peserta didik dalam mencapai keberhasilan akademik. Ini adalah faktor kunci dalam hasil sosial emosional. Studi menunjukkan bahwa chatbot AI dapat memberikan dampak positif terhadap efikasi diri dalam belajar. Seperti pelajar Korea dan keperawatan mendapatkan manfaat dari penggunaan chatbot AI untuk mempelajari kosakata bahasa Inggris dan dalam proses peninjauan. Namun, mahasiswa di Tiongkok tidak mengalami peningkatan yang sama dalam efikasi diri belajar ketika menggunakan chatbot AI. Nah, learning self-efficacy menggunakan hipotesis 3, yaitu penggunaan chatbot AI dapat meningkatkan efikasi diri belajar secara signifikan pada tingkat 0,05. Selanjutnya ada learning interest atau minat belajar. Nah, di mana minat belajar merupakan faktor penting dalam melibatkan peserta didik dalam kegiatan tertentu dari waktu ke waktu. Chatbot AI ini telah terbukti memberikan pengaruh positif terhadap minat siswa dalam belajar bahasa Inggris. Penelitian menunjukkan bahwa chatbot AI lebih efektif dalam meningkatkan minat belajar guru prajabatan dibandingkan dengan umpan balik yang ditulis oleh manusia. Selain itu, sistem berbasis chatbot dapat membantu mempertahankan minat membaca siswa melalui umpan balik efektif. Nah, hipotesis yang digunakan adalah penggunaan chatbot AI dapat meningkatkan minat belajar secara signifikan pada level 0,05. Selanjutnya ada anxiety atau kecemasan. Kecemasan dalam penelitian ini secara operasional didefinisikan sebagai emosi negatif pelajar berupa ketegangan, kegelisahan, dan keraguan diri akibat kesulitan dalam tekanan belajar. Emosi termasuk kecemasan sangat terkait dengan pelajar hasil sosial emosional yang menurut Salas Pilko 2020. Nah,
Chatbot AI membantu mengurangi tingkat kecemasan ini di kalangan siswa. Studi menunjukkan chatbot dapat mengurangi kecemasan dan depresi pada mahasiswa dan siswa sekolah menengah. Meskipun beberapa penelitian menemukan penurunan gejala kecemasan yang signifikan dan penelitian lain tidak menemukan perbedaan dibandingkan kelompok kontrol. Chatbot AI menjanjikan dalam mengurangi kecemasan siswa. Nah, hal tersebut menggunakan hipotesis penggunaan chatbot AI dapat mengurangi kecemasan secara signifikan pada level 0,05. Selanjutnya ada perceived value of learning atau nilai yang dirasakan dari pembelajaran. Nah, nilai pembelajaran yang dirasakan peserta didik secara operasional didefinisikan sebagai persepsi peserta didik terhadap nilai konten dan aktivitas pembelajaran dalam pembelajaran berbasis teknologi dalam penelitian ini. Nah, hasil sosial emosional terkait erat dengan nilai pembelajaran yang dirasakan menurut Salas Pilko 2020. Nah, bukti yang ada menunjukkan bahwa chatbot AI dapat meningkatkan nilai pembelajaran yang dirasakan. Misalnya, mahasiswa merasakan pentingnya menyerap dan memperoleh pengetahuan dalam lingkungan pembelajaran berbasis chatbot menurut Yin et al. 2021. Nah, menurut Fiden dan Gensel 2022 juga menemukan bahwa calon guru merasakan pentingnya pengetahuan yang dipelajari setelah menggunakan sistem umpan balik berbasis chatbot. Nah, demikian pula chatbot AI dapat membantu siswa sekolah dasar memahami tema cerita sehingga meningkatkan nilai pembelajaran yang mereka rasakan menurut Liu Liao dan kawan-kawan 2022. Nah, oleh karena itu pengajuan hipotesisnya adalah penggunaan chatbot AI dapat meningkatkan persepsi nilai pembelajaran secara signifikan pada level 0,05. Selanjutnya ada educational levels atau tingkat pendidikan di mana badan penelitian yang ada menunjukkan bahwa chatbot AI dapat mempengaruhi hasil pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan. Chatbot AI dapat memberikan dampak yang kuat pada hasil pembelajaran tingkat sekolah dasar dan menengah. Misalnya, siswa sekolah dasar yang menggunakan chatbot pintar chatbot AI memperoleh hasil yang jauh lebih baik dalam ujian dibandingkan dengan mereka yang berada dalam kelompok kontrol, menurut Huang et al. 2022. Nah, siswa di sekolah menengah Yunani juga melaporkan bahwa chatbot AI dapat membantu mereka mempelajari konten budaya dan bahasa, menurut Mageira et al. 2022. Nah, demikian pula chatbot AI dapat memberikan dampak yang signifikan pada siswa di pendidikan tinggi. Chatbot pendidikan dapat meningkatkan kinerja pembelajaran mahasiswa dalam proyek berbasis tim, menurut Kumar 2021. Maka dari itu, hipotesis yang digunakan adalah tidak ada perbedaan signifikan dalam dampak chatbot AI terhadap hasil pelajar di berbagai tingkat pendidikan pada tingkat 0,5. Selanjutnya ada intervention duration atau durasi intervensi, di mana penelitian sebelumnya telah meneliti chatbot AI pada hasil pembelajaran dalam durasi jangka pendek. Setelah menggunakan chatbot AI selama 40 menit, mahasiswa sarjana tahun pertama menunjukkan minat yang lebih besar dalam belajar, menurut Yin et al. 2021. Nah, mahasiswa keperawatan yang menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis chatbot AI dalam eksperimen 2 minggu dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan daripada mereka yang tidak menggunakan chatbot AI, menurut Chang et al. 2022. Nah, penelitian juga melacak efek chatbot AI pada hasil pembelajaran dalam jangka waktu yang lama. Pembelajaran EFL meningkatkan keterampilan berbicara mereka setelah 10 minggu mengobrol dengan chatbot AI, menurut Han 2020. Nah, melalui penggunaan chatbot AI selama 16 minggu, terdapat peningkatan yang signifikan dalam keterampilan tata bahasa Inggris mahasiswa, menurut Kim 2019. Oleh karena itu, hipotesis yang digunakan adalah tidak ada perbedaan signifikan dalam efek chatbot AI terhadap hasil belajar tergantung pada durasi penggunaan chatbot AI pada tingkat 0,5.
Nah, selanjutnya ada literatur search atau pencarian literatur, di mana meta-analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode Prisma. Nah, pada tanggal 4 Januari 2023, para peneliti menelusuri berbagai database akademis untuk mencari literatur tentang chatbot kecerdasan buatan. Mereka menemukan 141 hasil pada Elsevier, 369 pada Springer, 286 pada Taylor and Swift and Friends, 105 di Wiley, dan 486 di Web of Science. Istilah penelusuran mencakup chatbot kecerdasan buatan, chatbot AI, agen kecerdasan buatan, dan variasinya. Nah, prosesnya dirinci pada gambar di samping. Sebelumnya, perkenalkan saya Fari Mauliatmaja dengan NPM akhir 89. Baik, selanjutnya yaitu studi selection. Publikasi ini akan dimasukkan dalam meta-analisis jika berfokus pada efek chatbot terhadap hasil pembelajaran, menggunakan desain acak terkontrol atau kuasai eksperimental, memiliki teks lengkap, dirancang dengan baik, dan ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, sebanyak 24 studi telah memenuhi kriteria inklusi ini. Dua peneliti secara independen menilai kualitas studi menggunakan daftar periksa dari Kemet dan kawan-kawan tahun 2004 dengan keandalan antar penilai sebesar 0,93 dan ketidaksepakatan diselesaikan melalui diskusi. Baik, selanjutnya yaitu studi coding. Peneliti menggunakan skema pengkodean dari Chopper tahun 2016 dengan dua peneliti secara independen melakukan analisis konten untuk mengumpulkan informasi penting seperti penulis, tahun publikasi, ukuran sampel, subkelompok hasil pembelajaran, tingkat pendidikan, durasi intervensi, dan hasil statistik. Tingkat pendidikan dibagi menjadi dasar, menengah, dan tinggi, sementara durasi intervensi dibedakan menjadi pendek atau kurang dari 10 minggu dan panjang lebih dari 10 minggu. Dengan 10 minggu sebagai batas yang banyak direkomendasikan. Keandalan antar pengkode mencapai 0,94. Hal ini menunjukkan kesesuaian baik dan ketidaksepakatan diselesaikan oleh kedua peneliti. Pembahasan selanjutnya statistical analysis, yaitu analisis statistik dengan mengikuti prosedur dari meta-analitik U tahun 2021, meliputi estimasi ukuran efek, analisis homogenitas, analisis moderator, tes bias publikasi, dan analisis sensitivitas. Semua ini menggunakan Stata 14.0. Ukuran efek diukur sebagai perbedaan rata-rata standar atau SMD menggunakan Johnston dengan nilai positif menunjukkan hasil belajar lebih baik untuk kelompok chatbot. Homogenitas diuji dengan Cochran-Shih dan I-2. Heterogenitas signifikan jika p-value kurang dari 0,05. Model efek tetap digunakan jika I-2 kurang dari 50% dan model efek acak jika I-2 lebih dari 50%. Analisis moderator mengeksplorasi faktor seperti durasi intervensi dan tingkat pendidikan, diakhiri dengan tes bias publikasi dan analisis sensitivitas. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu ratio learning outcomes. Analisis ini menunjukkan heterogenitas signifikan pada ukuran efek terkait kinerja belajar, motivasi, self-efficiency, minat, kecemasan, nilai yang dirasakan dari pembelajaran, dan hasil belajar keseluruhan. Model efek acak digunakan untuk perhitungan. Hasilnya menunjukkan bahwa AI chatbot memiliki efek besar pada hasil belajar keseluruhan. ES sama dengan 0,94, 95%, CI sama dengan 0,642, 1,286 secara signifikan meningkatkan kinerja belajar. ES sama dengan 1,28, motivasi ES sama dengan 1,20, self efficiency ES sama dengan 1,206, minat ES sama dengan
1,084 dan nilai yang dirasakan dari pembelajaran IAS sama dengan 1,397. Selain itu, AI chatbot juga secara signifikan mengurangi kecemasan peserta didik. IAS sama dengan min 0,715. Oleh karena itu, hipotesis H1 hingga H6 diterima. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mei Zara Ramajohani dengan NPM 104. Nah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya, yaitu ada education levels. Nah, pada tabel 2 menunjukkan bahwa ukuran efek keseluruhan chatbot AI pada siswa di berbagai tingkat pendidikan dapat dianggap heterogen secara signifikan, yaitu hingga 6,86,59 dan DF-nya yaitu 41. Lalu I2-nya yaitu 94% dan P-nya kurang dari 0,001. Nah, secara khusus, ukuran efek dapat ditemukan secara signifikan heterogen dalam pendidikan dasar, hanya yaitu 18,51, DF-nya 2, dan I2-nya yaitu 89,2% dan P-nya kurang dari 0,001. Pendidikan menengahnya yaitu hanya 33,66, DF-nya 4, I2-nya 88,1%, dan P-nya kurang dari 0,1, dan pendidikan tingginya yaitu hanya 625,89 dan DF-nya 33, I2-nya 94,7% dan P-nya 0,001, kurang dari 0,001 dan dengan demikian model efek kaca ini digunakan untuk menguji ukuran efek pada berbagai tingkat pendidikan. Nah, pada tabel 2 ini menunjukkan bahwa intervensi singkat dengan durasi kurang dari 10 minggu memiliki ukuran efek yang besar dan signifikan, yaitu ES-nya 1,179, 95%, dan CI-nya yaitu 0,752, 1,606. Nah, sedangkan intervensi panjang dengan durasi 10 minggu atau lebih menghasilkan efek yang kecil dan signifikan, yaitu ES sama dengan 0,492, 95%, CI-nya yaitu 0,046, 0,937. Nah, dengan kata lain, baik intervensi singkat maupun intervensi panjang dapat berkontribusi untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, perlu dicatat bahwa intervensi singkat dengan durasi kurang dari 10 minggu atau lebih efektif dari intervensi panjang dengan durasi 10 minggu atau lebih. Oleh karena itu, kami menolak H8. Lalu yang selanjutnya yaitu ada intervention duration, yaitu uji heterogenitas menunjukkan bahwa ukuran efek dianggap heterogen dalam durasi intervensi yang berbeda. Nah, dalam tabel 2 tadi dalam jangka waktu kurang dari 10 minggu. Nah, dan 10 minggu atau lebih lama lagi. Untuk hasilnya ada di tabel 2 tadi, dan dalam konteks yang sama, hasil keseluruhan menunjukkan bahwa efek heterogen yaitu hanya 660,32 dan DF-nya 40. Nah, dengan demikian kami mengadopsi bahwa model efek acak ini untuk menguji ukuran efek dalam durasi intervensi yang berbeda. Lalu yang selanjutnya yaitu ada sensitivity analysis. Nah, untuk menguji ketahanan hasil meta analisis, kami peneliti melakukan analisis sensitivitas menggunakan metode eliminasi satu persatu yang ada pada gambar 2. Nah, hasil meta analisis ini tidak berpengaruh ketika studi tertentu dikecualikan. Sesuai estimasi dapat berada dalam antara batas keyakinan 95% bawah dan atas.
jika 95% sama dengan 0,54 1,29. Baik, kalau selanjutnya yaitu ada publication bias. Nah, peneliti mengevaluasi bias publikasi terkait hasil belajar menggunakan diagram corong, uji Beck, uji Eger, dan uji trim and fill. Nah, dari gambar 3 ini tampak bahwa diagram corong sedikit asimetris. Nah, kemudian uji Eger dan uji Beck ini digunakan untuk menilai bias publikasi. Nah, uji Eger ini menunjukkan tidak adanya bias publikasi dalam motivasi belajar. Untuk hasil dari penelitiannya bisa dilihat dari gambar 3. Lalu selain itu terdapat teknik trim and fill, Duval dan Tweedy ini digunakan untuk menguji bias publikasi dan memperoleh estimasi ukuran efek yang tidak bias. Nah, teknik trim and fill ini merekomendasikan agar 15 studi hipotesis ini yang hilang ditambahkan untuk memperoleh diagram corong simetris pada gambar 3. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya bias publikasi. Mungkin karena pengaruh bias studi kecil pada hasil pembelajaran, ukuran efek yang diperhitungkan adalah 1,212 90%, CI-nya 0,841 1,745. Nah, yang menunjukkan bahwa efek chatbot AI ini yang signifikan besar pada hasil pembelajaran keseluruhan, yaitu P kurang dari 0,001. Lalu pada bias publikasi yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan diukur menggunakan uji Beck dan Eger dalam tabel 3. Nah, uji Eger ini menunjukkan tidak adanya bias publikasi dalam hal pendidikan dasar, yaitu Z-nya 0,46, lalu P-nya 0,724. Nah, dan pendidikan menengahnya yaitu Z-nya minus 2,34 dan P-nya yaitu 0,101. Tetapi menunjukkan adanya bias publikasi dalam pendidikan tinggi, yaitu sebesar Z-nya 4,84 dan P-nya kurang dari 0,001. Dan tingkat pendidikan secara keseluruhan yaitu Z-nya 4,37 dan P-nya kurang dari 0,001. Nah, uji Beck menunjukkan tidak adanya bias publikasi dalam hal pendidikan dasar, yaitu Z-nya 0,56 dan P-nya 0,602 dan pendidikan menengahnya 0,73 dan P-nya yaitu 0,42. Tapi adanya bias publikasi dalam hal pendidikan tinggi, Z-nya 4,18, lalu dan pendidikan secara keseluruhannya yaitu Z-nya 3,84. Nah, bias publikasi yang berasal dari durasi intervensi juga dihitung menggunakan uji Beck dan uji Eger. Dilihat dari tabel 3, bisa dilihat dari tabel 3. Nah, uji Eger menunjukkan tidak adanya bias publikasi mengenai durasi 10 minggu atau lebih, yaitu Z-nya 2,02 dan P-nya yaitu 0,066. Nah, tetapi adanya publikasi mengenai durasi kurang dari 10 minggu, yaitu Z-nya 3,78 dan P-nya 0,001. Dan durasi intervensi keseluruhan yaitu Z-nya 4,54 dan P-nya kurang dari 0,001. Nah, dan uji Beck menunjukkan tidak adanya bias publikasi mengenai durasi 10 minggu atau lebih, yaitu Z-nya 1,86 dan P-nya yaitu 0,063. Tetapi adanya publikasi mengenai durasi kurang dari 10 minggu, yaitu Z-nya 3,54 dan P-nya yaitu 0,001. Dan durasi intervensi keseluruhannya yaitu Z-nya 4,14 dan P-nya kurang dari 0,001.
Selanjutnya yaitu hasil diskusi, di mana melalui meta-analisis, mensintesis hasil yang tidak konsisten dan mengeksplorasi efek chatbot AI pada hasil pembelajaran siswa. Nah, selain itu, meta-analisis ini mengeksplorasi efek modelisasi dari tingkat pendidikan dan durasi intervensi. Nah, siswa yang dibantu oleh chatbot AI dapat mencapai kinerja pembelajaran yang lebih baik. Nah, temuan ini semakin mendukung gagasan bahwa chatbot AI dapat meningkatkan kinerja pembelajaran. Nah, hal ini tuh diungkapkan oleh Kim pada tahun 2019 dan Margherita pada tahun 2022. Nah, selama proses peninjauan, chatbot AI dapat membantu pelajaran mengintegrasikan pengetahuan baru dan pengetahuan lama melalui diskusi yang lebih mendalam dan interaksi yang efisiensi. Nah, hal ini tuh diungkapkan oleh Lee dan teman-temannya pada tahun 2022. Nah, oleh karena itu, Affordance's chatbot AI ini dapat menjelaskan mengapa penggunaan chatbot AI memiliki efek yang lebih kuat pada kinerja pembelajaran siswa. Nah, chatbot AI dapat menghasilkan motivasi belajar yang jauh lebih baik, tinggi di antara siswa. Nah, hasil ini dapat menggemakan temuan John pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa chatbot AI meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ada beberapa kemungkinan alasan untuk hasil ini, mana banyak chatbot AI yang dapat diimplementasikan di berbagai perangkat digital seperti telepon, laptop, yang memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja, meningkatkan motivasi belajar, yang diungkapkan oleh Huang et al. Pada 2022. Nah, efek chatbot AI berbeda di setiap jenjang pendidikan. Nah, hasil belajar mahasiswa meningkat secara signifikan berkat dukungan chatbot AI. Namun, temuan ini tidak ditemukan di kalangan siswa sekolah dasar menengah. Hasil ini menguatkan gagasan Garzon dan Acevedo pada tahun 2019, yang juga menemukan bahwa teknologi pendidikan memiliki efek yang lebih besar pada mahasiswa daripada pada siswa sekolah dasar dan menengah. Nah, sebaliknya, mahasiswa mungkin lebih proaktif dan mampu mengetahui sendiri pembelajaran mereka. Nah, hal ini diungkapkan oleh Xu et al. Pada tahun 2022. Nah, tidak mengherankan bahwa mereka memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dari hasil belajar yang lebih baik dalam pembelajaran berbasis chatbot. Nah, dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam intervensi singkat, siswa bersemangat dan tertarik dengan penggunaan chatbot AI yang untuk sementara meningkatkan minat, motivasi, dan kinerja belajar mereka, yang diungkapkan oleh Freya et al. Pada 2017. Setelah efek kebaruan chatbot AI memudar, mungkin akan sulit bagi siswa untuk mempertahankan minat belajar, memiliki motivasi, dan prestasi baik dalam pembelajaran berbasis chatbot menurut Harsitine 2019. Nah, selain itu, siswa lebih mungkin mengalami kelebihan informasi saat menggunakan chatbot AI dalam waktu yang lama. Hal ini dapat mengalihkan perhatian mereka dari pembelajaran yang didukung chatbot yang menyebabkan kinerja pembelajaran yang buruk. Durasi penggunaan chatbot merupakan masalah penting yang harus menjadi fokus penelitian di masa depan. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, dalam kesimpulan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, temuan utama, kontribusi utama, dan keterbatasan. Nah, pada temuan utama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa chatbot AI dapat memberikan dampak signifikan pada hasil belajar siswa dalam hal kinerja, motivasi, minat, efikasi diri, nilai pembelajaran yang dirasakan, dan kecemasan. Nah, selain itu, meta-analisis ini menemukan bahwa tingkat pendidikan dan durasi intervensi dapat memoderasi dampak chatbot AI pada hasil belajar. Nah, mengenai durasi intervensi singkat ditemukan lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan intervensi yang panjang.
Nah, kemudian pada kontribusi utama, tingkat dan durasi yang dapat memodelisasi efek chatbot AI pada hasil belajar, analisis moderator dapat memberikan wawasan berharga tentang cara memanfaatkan chatbot AI secara efektif untuk pembelajaran. Nah, terakhir, studi ini menyajikan langkah lebih jauh menuju pengembangan chatbot AI dan mengusulkan rekomendasi untuk pekerjaan di masa mendatang yang dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan chatbot AI dalam pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu keterbatasan. Pertama, dalam studi ini harus mengecualikan beberapa studi empiris, misalnya Deveci Topal et al. 2021, karena studi tersebut tidak menyediakan data statistik yang memadai untuk perhitungan ukuran efek, misalnya rata-rata dan simpangan baku dari kelompok kontrol dan eksperimen. Nah, kedua, terdapat beberapa bias publikasi dalam meta-analisis ini, karena studi dengan hasil negatif lebih memungkinkan ditolak daripada studi hasil positif. Nah, kemudian yang ketiga, dalam jurnal tersebut tidak menyertakan beberapa publikasi terkait karena basis data yang tidak dapat diakses. Yang kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, karena keterbatasan data statistik yang disediakan oleh publikasi yang disertakan, penulis tidak dapat mengeksplorasi efek moderator lain seperti konteks penggunaan chatbot, lokasi pembelajaran, jenis kelamin, budaya, jenis chatbot AI, dan aktivitas pembelajaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.